Gorontalo adalah sebuah permata yang jarang dijamah oleh banyak orang. Gorontalo tidak terlepas dari pengaruh media massa yang kini semakin mendalam. Dari siaran televisi lokal hingga platform digital, media massa telah mengubah wajah budaya populer di daerah ini. Bahasa mungkin mempengaruhi dari segi gaya hidup orang, tapi kan dia tetap ada segmen tersendiri. Contoh misalkan K-pop, ya kan, lewat YouTube itu sangat mempengaruhi cara anak-anak kita, terutama umuran yang tanggung itu kan senang sekali seperti itu, dan itu mungkin mempengaruhi gaya hidup. Tapi mempengaruhi budaya secara keseluruhan saya kira belum sampai ke situ. Hanya gaya hidup yang mereka tiru, dan itu kemudian seperti berubah, karena sebenarnya tidak gitu ya. Karena tetap dong kembali lagi ke budaya mereka, misalkan sopan santun, etika, kearifan lokal Gorontalo ya tetap jalan. Cuma mereka mungkin mengikuti tren, dan itu perlahan berangsur bisa akan hilang. Secara waktu akan hilang dan digantikan oleh tren-tren yang baru. Jadi saya kira itu budaya secara total menurut saya tidak. Tapi mempengaruhi tren gaya hidup itu mungkin bisa lewat media massa tadi, kanal YouTube ke Instagram, TikTok, itu bisa saya terjadi. Tapi budaya asli Gorontalo ya tetap akan hidup, karena dia tetap terus tumbuh oleh pendukung kebudayaan itu. Sebagai media yang pertama kali menghubungkan Gorontalo dengan dunia luar, televisi menjadi salah satu jendela utama untuk masyarakat di sini mengenal budaya populer. Program-program televisi yang disiarkan, baik lokal maupun nasional, membawa berbagai pengaruh, mulai dari tren fashion, tren musik, hingga gaya hidup yang berkembang pesat. Saya akan memperkenalkan budaya Gorontalo, yakni pakaian adat dari Gorontalo. Saya Justito Adi Prastio. Hari ini kita akan bicara tentang budaya populer di Indonesia. Ketika kita melihat kebudayaan, dia pasti berkaitan dengan identitas. Dalam artian kebudayaan yang kita jumpai hari ini termasuk identitas-identitas di dalamnya, identitas dalam lingkup kesukuan, bahkan agama, juga identitas-identitas yang lain. Ini merupakan bagian dari dinamika sejarah yang panjang. Contoh yang saya utarakan ini sesuatu yang muncul hari ini. Beberapa tahun lalu kita bisa kenal Super Junior, lalu kemudian hari ini kita bisa lihat EXO atau kemudian BTS. Nah, tetapi sebenarnya pengaruh yang masif dari luar ini juga bermunculan secara bertahap dan mengadopsi dari berbagai negara. Contohnya J-pop atau Harajuku style. Kita sebelum mendapatkan ekspansi dari musik pop Korea, kita mendapatkan ekspansi dari musik Jepang juga. Kita bahkan punya beberapa band yang memang mendedikasikan diri mengekspresikan atau membawakan lagu-lagu J-Rocks. Di sebelum ada K-drama, kita menonton dorama Jepang. Dan kenapa kita bisa mengonsumsi K-drama dan kemudian dorama tersebut, drama Jepang, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba atau ujuk-ujuk, tetapi karena ada fondasi di mana kita bisa juga mengonsumsi drama berupa series sejarah dari Hong Kong dan Taiwan dan Tiongkok yang muncul di tahun 90-an. Jadi fondasi kebudayaan kita mengonsumsi produk budaya pop Asia Timur sebenarnya sudah dicicil sebelumnya, bahkan di dekade sebelumnya. Media massa telah merangkul masa lalu dan masa kini. Baik itu televisi maupun radio, berperan untuk mempertahankan budaya lokal dan menciptakan jembatan ke dunia yang lebih luas. Di satu sisi, budaya populer yang datang dari luar
mulai dari K-pop dan tren TikTok lainnya, mulai merasuki anak muda. Dengan cara ini, budaya populer tidak hanya menjadi fenomena global, tapi juga cara kita mengungkapkan siapa kita, dari mana kita berasal, dan apa yang kita banggakan.